Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, namun, siang dan malam, orang yang terjaga bersinar dalam pancaran jiwa. Sang Buddha, yang telah terbangun, yang tercerahkan, bersinar baik di malam maupun siang, tidak ada perbedaan baginya. Begitu dirimu telah terbangun, maka tidak ada yang membuat perbedaan. Namun, hingga hal itu terjadi, gunakanlah suasana malam lebih banyak untuk meditasi. Ketika bulan ada di sana pada malam hari, jauh lebih mudah untuk bermeditasi. Malam bulan purnama adalah yang terbaik untuk meditasi. Banyak orang yang telah menjadi Buddha, telah mencapai pencerahan mereka pada malam bulan purnama, bahkan Buddha sendiri. Mungkin itu hanya kebetulan, tetapi penting untuk diingat, bahwa ia lahir pada malam bulan purnama, ia menjadi tercerahkan pada malam bulan purnama, dan ia meninggal pada malam bulan purnama. Sesuatu di bulan purnama tampaknya sinkron dengan energinya. Gunakanlah. Waspadalah dan gunakan setiap kemungkinan untuk membantu dirimu masuk. Begitu dirimu terbangun, maka tidak ada masalah. Maka dirimu bisa merasa tenang, hening, damai, di mana saja. Seseorang bertanya kepada Buddha, ketika kamu meninggal, apakah kamu akan pergi ke surga? Buddha berkata, jangan ajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Dimanapun seorang Buddha berada, disitulah surga. Buddha tidak pergi ke surga, kemanapun seorang Buddha pergi, surga pun pergi ke sana. Ini jauh lebih dekat dengan kebenaran, jauh lebih indah. Pernyataan itu sendiri penting. Tidak ada pertanyaan tentang orang-orang yang tercerahkan, yang akan masuk surga. Orang-orang yang tercerahkan sudah tinggal di surga, dimanapun mereka berada. Dirimu bisa mengirim mereka ke neraka, jika ada neraka, dan neraka akan berubah. Dengan kehadiran mereka, neraka akan menjadi medan Buddha. Dengan kehadiran mereka, energi neraka akan mengalami transformasi. Suatu ketika, seorang pendeta Kristen menyampaikan khotbah pada suatu hari Minggu dan berkata, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang tidak bermoral, akan masuk neraka. Mereka yang percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang bermoral, akan masuk surga. Seorang pria berdiri dan bertanya, ada pertanyaan yang muncul dalam diriku. Pertanyaannya adalah, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang bermoral, kemana mereka akan pergi? Mereka yang percaya kepada Tuhan dan menjalani kehidupan yang tidak bermoral, kemana mereka akan pergi? Pendeta itu bingung, dia belum pernah memikirkannya. Pertanyaannya rumit. Dia berkata, tolong beri aku waktu untuk merenungkannya. Setelah 7 hari aku akan menjawab, minggu depan. 7 hari itu benar-benar neraka baginya. Dia mencoba mencari tahu, tetapi mustahil untuk mengetahuinya. Jika dia berkata, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan bermoral, tetap masuk surga, maka pria itu akan berkata, untuk apa percaya kepada Tuhan?
Untuk apa repot-repot memikirkan Tuhan sama sekali? Hanya menjadi bermoral saja sudah cukup. Pendeta itu juga berpikir, dan jika aku katakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan bermoral, harus masuk neraka, maka moralitas kehilangan semua relevansinya. Lalu mengapa harus bermoral? Cukup percaya kepada Tuhan saja. Percayalah kepada Tuhan dan hiduplah setidak bermoral mungkin. Mengapa melewatkan kesempatan itu? Pertanyaan itu membuat dirinya gila, ia tidak bisa tidur. Ia terus-menerus berpikir dan berkonsultasi dengan buku-buku, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Hari Minggu tiba, ia pergi sedikit lebih awal ke gereja untuk berdoa kepada Yesus. Tolong aku, ia berdoa kepada Yesus. Sepanjang malam ia tidak tidur, jadi ketika ia berdoa ia tertidur, dan ia bermimpi indah, mimpi yang sangat penting. Ia melihat bahwa ia berada di dalam kereta api. Ia bertanya kemana kereta itu akan pergi, dan penumpang lainnya berkata, kereta itu akan menuju surga. Ia berkata, ini sangat bagus. Itulah yang ingin aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Sokrates tidak pernah percaya kepada Tuhan, tetapi ia menjalani kehidupan yang bermoral. Buddha tidak pernah percaya kepada Tuhan, tetapi ia menjalani salah satu kehidupan yang paling murni. Mahavira tidak pernah percaya pada Tuhan, tetapi siapa yang bisa melampaui Mahavira dalam kehidupan moralnya? Jika aku bisa menemukan ketiga orang ini di sana, maka pertanyaannya terpecahkan. Jika aku tidak menemukan mereka di sana, maka pertanyaannya terpecahkan juga. Kereta itu mencapai surga, dia sangat terkejut. Melihat surga, dia tidak bisa mempercayainya, itu lebih tampak seperti neraka. Tentu saja papan nama itu mengatakan bahwa itu adalah surga, tetapi tampaknya surga itu tidak dicat selama berabad-abad. Begitu banyak debu terkumpul, semuanya kotor. Itu tampak seperti gurun, tidak ada tanaman hijau, tidak ada pohon, tidak ada mawar, tidak ada teratai. Dia menemukan beberapa orang suci yang tampak hampir mati, entah bagaimana menyeret diri mereka sendiri. Debu juga berkumpul di atas mereka, seolah-olah mereka telah lupa cara mandi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mandi di surga. Dia bertanya, apakah Sokrates ada di sini? Apakah Buddha ada di sini? Apakah Mahavira ada di sini? Orang-orang suci itu berkata, tidak pernah mendengar tentang orang-orang itu. Dia bergegas ke kantor penyelidikan. Dia bertanya, apakah ada kereta yang menuju neraka? Mereka berkata, ya, kereta itu akan segera berangkat. Kamu bisa menaikinya sekarang juga. Dan ia bergegas naik kereta menuju neraka, dan saat neraka semakin dekat, ia kembali mendapatkan kejutan yang luar biasa, begitu harum, begitu hijau, begitu banyak bunga, begitu banyak burung yang cantik, dan nyanyian serta tarian. Ia bertanya, apa yang terjadi? Dan semua orang tampak begitu gembira, begitu berseri-seri.
Ia bertanya kepada orang-orang di stasiun, apakah ini benar-benar neraka? Apakah ini neraka? Mereka berkata, ya, ini neraka, dan tak seorang pun bisa percaya ini neraka. Sejak ketiga orang ini, Sokrates, Buddha, dan Mahavira, tiba, semuanya berubah. Mereka telah mengubah seluruh pemandangan. Sekarang namanya saja neraka, sebenarnya itu surga. Dan tempat lainnya hanya surga dalam nama, telah menjadi neraka. Aku sangat setuju dengan mimpi itu. Aku bisa membayangkan bahwa orang-orang sucimu, dimanapun mereka berada, akan menciptakan neraka. Tetapi jika seseorang seperti Buddha, atau Sokrates, atau Mahavira, atau Yesus, atau Lao Tzu, atau Zarathustra, berada di neraka, maka neraka harus berubah. Ini bukan masalah tempat, pertanyaannya adalah, siapa yang ada di sana? Tetapi siang dan malam, orang yang terjaga bersinar dalam cahaya jiwa. Dirimu bisa menyebutnya neraka atau surga, orang yang terjaga bersinar dalam cahaya jiwa. Dimanapun ia berada, ia menciptakan dunia baru, ia menciptakan energi yang sama sekali baru. Ia adalah transformator alkimia. Pertama, jangan menjadi petarung, jadilah sannyasin, karena begitulah cara dirimu, suatu hari nanti bisa menjadi Buddha. Bergeraklah menuju penguasaan diri. Gunakan semua perangkat, metode, untuk menjadi penguasa bagi dirimu sendiri. Dan kemudian suatu hari, ketika pikiran telah lenyap dengan semua ilusinya, dan dirimu telah mencapai kejernihan, ketika dirimu bisa melihat apa adanya, dirimu adalah seorang Buddha. Maka dimanapun dirimu berada, di sana ada surga. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.